Kanggo seterusipun Eki Kadinto Mawaddatul Hasanah dalam hal Kadinto badhe sampyakeun dening Semulja Al Habib Eki Kadinto Al Habib Hadi bin Abdul Qadir Al Idrus Bakto kaula ngaturake Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala zainil wujud wa khairi maulud habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi ar-ruka'is sujud wa ashabihi al-mufina bil-uhud wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil maw'ud, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan para kiai, para alim ulama, para asatid tokoh masyarakat, wabil khusus pengasuh majelis zikir dan sholawat Ahbabul Mustafa Al-Mukarram Kiai Haji Fauzi Mustajab. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibil hajat dan segenap panitia. Tidak lupa barangkali ada pejabat pemerintahan yang hadir malam hari ini, khususnya kepala desa, para sesepuh dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita dikumpulkan di dalam majelis yang penuh dengan barokah. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dalu niki malam pertama nggih sepuntene kula mboten ngocak Madura. Lek Jawa rada lumayan, lek Madura nul putun. Ya mohon izin saya campuri bahasa Jawa.
faham alhamdulillah, gak faham yo alhamdulillah. Cuma sekarang kan sudah modern ya, pun maju punan. Delok TV lak wis istiqomah kan iki. Gak tau ono TV basa Madura. Kan bahasa Indonesia lek TV ini. Niki pembukaan niki para hadirin. Safari Maulid yang direncanakan 40 hari. Makanya monggo diniati nggih, semangat terus. Karena kata-kata ini ku kebanyakan itu semangatnya itu pembukaan kali penutup. Pembukaane rame, penutupane yo rame. Lah niki insyaallah mboten. Mangkane dalu niki mudah-mudahan rame, meni tambah rame, penutupane paling rame. Niku harapannya para hadirin. Karena memang nemen pantes kula jenengan iki bunga kelawan lahiri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada bayi yang dilahirkan yang lebih sempurna, lebih istimewa, lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau itu bukan cuma paling mulianya manusia para hadirin. Kanjeng Nabi niku bukan cuma paling mulianya manusia, tapi beliau afdholul makhluqina alal itlaq, paling mulyane seluruh makhluknya Allah secara mutlak. Dari jenis manusia paling mulia, dari makhluk-makhluk yang lain yang pernah diciptakan oleh Allah, baik itu berupa malaikatnya Allah, hayawan, benda mati, tumbuhan dan lain-lain, tidak ada yang kemuliaannya melewati kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Jadi kapanpun dan dimanapun tidak akan kita temukan yang lebih mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sabilul Idzikar, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa niku kalimullah. Di antara pertanyaan yang pernah diajukan Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, hal khalaqta khulqan akrama alaika minni istafaitani alal bashar wa kallamtani bituri Sina. Ya Allah, apakah Engkau menciptakan satu makhluk yang lebih mulia di sisimu daripada aku? Engkau pilih aku di antara begitu banyak manusia sebagai utusanmu. Nabi Musa menjadi seorang rasul, bahkan termasuk salah satu ulul azmi. Engkau ajak aku berbicara di Bukit Tur Sina. Mungkin saat itu para hadirin, dalam benaknya Nabi Musa alaihissalam, beliaulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi mari kita dengar jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ama alimta ya Musa, ama alimta ya Musa anna Muhammadan akramu alayya min jami'i khalqi. Apakah kamu tidak tahu wahai Musa bahwasannya satu makhlukku yang bernama Muhammad itu lebih mulia dari seluruh makhlukku yang lain. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, kita semua ini termasuk orang-orang yang sangat beruntung. Kita mendapatkan satu kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada yang selain kita, umat-umat sebelum kita. Kenapa? Karena kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah sebagai bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dipilih jadi umatnya nabi-nabi yang lain, para hadirin. Kula jenengan boten ditadosaken umatnya Nabi Adam, boten dados umatnya Nabi Nuh, tidak dijadikan umatnya Nabi Ibrahim, tidak dijadikan umatnya Nabi Musa, tidak dijadikan umatnya Nabi Isa, tapi kita Allah yang milih. Kita nggak pernah daftar, kita nggak pernah minta, kita nggak pernah doa. Allah yang memilih kita semua, kita dipilih oleh Allah jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mendapatkan khosois, keistimewaan para hadirin yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum kita. Kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bisa dikatakan surga depan mata kita. Kita semua ini tidak jauh dari surganya Allah. Jalan ke surga itu sangat terbuka lebar bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tinggal selangkah. Kita sekarang sudah beriman kepada Nabi Muhammad dan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tinggal satu, asal kita sungguh-sungguh, maka insya Allah surga tempat kita para hadirin. Apa satu itu? Taat kepada Nabi Muhammad SAW. Taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu-satunya jalan kalau kita ingin masuk surganya Allah, satu-satunya jalan kalau kita ingin selamat dari api nerakanya Allah. Dalam hadis yang sahih, hadis sahih, kita sudah sering mendengar Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Sudah dijamin kita ini para hadirin, semua umatku masuk surga. Orang jadi umatnya Nabi Muhammad ini sudah dijamin oleh beliau, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang memang gak mau surga.
Jadi kita ini sudah dituntun kita sama Nabi Muhammad, sudah dikasih jalan. Cuma ada sebagian umatnya, kalau katanya orang Jawa, mokong, pengku, cengkal. Kalau Maduranya apa ya? Tambeng. Jadi kita semua sudah diajak ke surga para hadirin. Cuma kecuali memang ada yang nggak mau, sabdanya Rasulullah. Ilaman aba, kecuali yang nggak mau. Para sahabat heran. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa umatmu yang nggak mau surga ya Rasulullah? Kalau ada orang nggak mau surga, aneh bin ajaib. Nggak ada orang yang nggak mau surga para hadirin. Kita semua yang hidup di dunia ini kan yakin seyakin-yakinnya kenikmatan di dunia ini senikmat apapun tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan nikmatnya surga. Kalau di surga panjenengan kepingin apapun, belum minta masih kerentek, masih terlintas di hati, sudah dikasih sama Allah, sudah dikabulkan sama Allah. Tapi kalau di dunia, minta macam-macam ini, mimpinya macam-macam, kepingin ini, kepingin itu, doanya khusyuk sampai mati nggak keturutan kadang-kadang. Kalau di dunia ada enak, ada gak Kalau di surga enak terus para hadirin. Kalau di surga seneng terus. Kalau di dunia ya ono seneng, ono seneng. Kalau di surga sehat terus, nggak takut penyakit. Corona nggak ada di surga. Nggak perlu swab antigen, nggak perlu masuk surga. Vaksin nggak perlu. Kalau di surga sehat terus para hadirin. Tapi kalau di dunia nggak bisa sehat terus. Kalau sudah 40 tahun ke atas jagungan, kalau 40 tahun ke atas duduk-duduk nongkrong bareng, itu biasanya yang dibahas sudah bab obat. Yang dibahas kolesterol, asam urat, darah tinggi. Iya kan, kalau sudah 40 tahun ke atas mau makan nggak seperti waktu masih muda. Kalau masih muda kan semuanya masuk. Kalau sudah 40 tahun ke atas, mau yang manis-manis takut kencing mah. Mau banyak makan daging takut darah tinggi. Mau lemak takut kolesterol. Akhirnya bingung mau makan, ya akhirnya timpi tahu istiqomah. Kalau di surga hidup terus, nggak ada mati sudah, khalidina fiha. Kalau di dunia, siapa yang hidup terus? Ini wajah-wajah yang sekarang saya lihat ini, sebentar lagi akan meninggalkan alam dunia. Ya antara 60 tahun 70 tahun umatnya Nabi Muhammad. Singkat para hadirin, tidak lama. Oleh karena itu yang sudah 60-70 ya sudah siap-siap sudah ya. Gak ada yang hidup terus para hadirin. Tinggal tunggu giliran, tinggal tunggu waktu kita ini. Pasti berakhir kehidupan di atas dunia ini. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum merasa heran. Kok ada umatnya Nabi Muhammad yang gak mau surga?
Tanya mereka, qalu faman ya'ba ya Rasulullah, siapa umatmu yang gak mau surga ya Rasulullah? Jawabannya bukan dengan mulut para hadirin. Kalau dengan mulut setiap orang ditanya pasti jawabannya ingin surga. Setiap doa yang kita panjatkan selesai sholat 5 waktu kita selalu minta surga. Bahkan kita minta masuk surga bi ghairi hisab. Masuk surga nggak pakai dihisab. Kalau Rotibul Haddad kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi semua orang dalam doanya pasti ingin surga dan ingin selamat dari neraka. Belum pernah selama ini kita mendengar ada orang berdoa, ya Allah, saya minta masuk neraka ya Allah, masukkan saya ke neraka ya Allah, selamatkan saya dari surga ya Allah. Itu namanya doa yang terbalik. Itu yang berdoa berarti enggak waras. Kalau orang waras akalnya sehat, walaupun dia tambeng, bajingan tengi, pasti tetap dia berdoa ingin surga dan ingin selamat dari neraka. Tapi kalau orang itu serius sungguh-sungguh para hadirin, serius sungguh-sungguh ingin surganya Allah, nggak cukup hanya dengan kata-kata. Gak cukup hanya dengan panjatan doa, harus dibuktikan dengan perbuatan. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, dan ini termasuk poin kita di malam hari ini. Kita nggak perlu bahas panjang lebar, secara umum saja ini sudah. Ini poin kita malam hari ini. Dan acara Safari Maulid ini tujuannya bukan cuma sekedar seremonial, bukan cuma sekedar kumpul bubar tiap malamnya, tapi ini adalah sarana bagi kita yang hadir untuk introspeksi diri sebelum terlambat, alias selagi kita masih punya kesempatan hidup di atas dunia. Karena orang kalau akan memperbaiki diri, ternyata setelah datangnya ajal dia baru tobat, baru ingin insaf, baru ingin memperbaiki dirinya, terlambat. Tangisannya tinggal tangisan, penyesalannya tinggal penyesalan, sudah hampa, tiada artinya. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah, siapakah umatmu yang gak mau surga ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jawaban ini yang harus kita ingat-ingat, kita tanamkan dalam hati kita, kita jadikan bekal dalam sisa hidup kita. Kita semua tidak jauh dari surga, tinggal satu ini para hadirin. Tinggal satu ini para hadirin. Jenengan sudah jadi orang Islam, jenengan sudah jadi orang yang iman kepada Nabi Muhammad dan ajarannya Nabi Muhammad. Jenengan bukan jadi orang Kristen, bukan jadi orang Hindu, bukan jadi orang Buddha. Sudah beragama dengan agama yang hak, satu-satunya agama yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma tinggal satu ini. Siapa yang ingin surga? Siapa yang masuk surga? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya siapa yang gak mau surga, Nabi menjawab dulu yang akan masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Umatku yang patuh, yang taat kepadaku, itulah yang masuk surga. Berarti gak ada jalan lain para hadirin. Kalau mau cari jalan lain untuk masuk surga nggak ada. Satu-satunya jalan kalau ingin masuk surga taat kepada Nabi Muhammad SAW. Gimana taat kepada Nabi Muhammad? Yang melaksanakan perintah beliau.
Apa perintah beliau? Sholat 5 waktu. Jelas nggak perlu diterangkan, sholat 5 waktu. Kalau ada orang doa dungo sampai dumble pingin tapi nggak sholat 5 waktu, atau sholatnya disepilihkan, dipermainkan, sholat nggak sholat, maka jangan harap masuk surga. Perintahnya Nabi Muhammad jelas, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kan kita prihatin, kadang-kadang Ramadan masih banyak umat Islam nggak puasa para hadirin. Warung buka masih banyak. Saya ingat Romo Yai Muhammad Subadar itu pernah ngomong, ya kalau ada warung Ramadan mau buka silakan, yang penting buka saja, nggak pakai jualan. Nanti sing marung kongon mangan buang kuni warung, kursi ni warung panganan, daripada tutup tapi kan banyak tutup kan, katanya menghormati orang puasa, nggak menghormati sama sekali, tutup pakai keber, tapi yang marung sepatunya kelihatan. Jadi perintahnya Nabi Muhammad itu jelas, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kalau wajib zakat ya dikeluarkan zakatnya, karena itu haknya orang-orang yang berhak menerima, bukan milik kita. Berarti jangan diintip. Kalau punya orang tua yang birrul walidain, yang toto kromo, yang akhlak, yang aturan, melaksanakan perintahnya Nabi Muhammad, menjauhi larangannya Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad dilarang berjudi, ya ojo tombokan toge. Lu itu nurut sama Nabi Muhammad itu patuh. Dilarang pergaulan bebas, ya ojo pacaran. Dilarang berzina, dilarang mabuk, dilarang durhaka sama orang tua, dan seterusnya. Jelas sebetulnya yang diperintah apa, yang dilarang apa. Mari ini kita laksanakan para hadirin. Itulah bukti kita umat yang patuh dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah jalan menuju surga. Kalau mau cari jalan lain yang nyasar, nggak akan sampai ke surga. Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Dan yang maksiat kepadaku itulah umatku yang nggak mau surga. Jadi orang kalau ingin surga itu dibuktikan dengan perbuatan, para hadirin. Kalau orang sungguh-sungguh ingin masuk surganya Allah, perbuatannya harus perbuatan ahli surga. Kalau ada orang mengatakan ingin surga tapi perbuatannya bukan perbuatan ahli surga, perbuatan ahli neraka, maka ya itu berarti dia berbohong. Antara ucapan, kata-kata dan keinginan tidak sesuai dengan perilaku, tingkah laku dan amaliyahnya. Oleh karena itu saya nggak panjang lebar di malam yang mulia ini, malam pertama bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kebetulan juga malam Jumat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan cinta kepada Nabi Muhammad bukan cuma di mulut kita para hadirin, tapi tertanam kuat dalam sanubari kita masing-masing. Dan cinta yang kuat itu mudah-mudahan bisa menghasilkan kita menjadi umat yang selalu istiqomah dalam sisa hidup ini, patuh kepada Nabi Muhammad, melaksanakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahrumah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami.